Baik, saat pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya hati kita dipenuhi dengan renungan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu pagi ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, dan Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan hingga kami ada saat ini. Semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur pagi ini Bapak atas apa rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan boleh memimpin kehidupan kami sepanjang malam. Dan pagi ini kami boleh bangun semuanya atas kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu Bapak. Kami boleh ada pagi ini. Semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Sehingga firman yang hamba sampaikan itu benar dari perkataan Tuhan. Dan Tuhanlah yang berbicara dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh diterangi, dituntun, dan diberikan hikmat dari Tuhan. Sehingga Tuhan boleh menuntun sepanjang hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya minta admin boleh. Ya, Bapak Ibu, tema kita masih tentang pengampunan. Saya beri judul, temanya adalah belajar untuk melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, kehidupan kita pasti setiap hari penuh eh, dengan belajar. Tidak ada manusia ini yang sempurna. Semuanya mereka belajar. Belajar untuk tetap menjadi dewasa, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, belajar apa yang Tuhan mau, dan belajar dalam setiap kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam hal apapun. Terlebih saya lebih tentang belajar untuk melepaskan pengampunan. Ya, boleh kita baca ayatnya dalam Mazmur 16 ayat 8. Ya, selanjutnya. Ya, sudah ada di sini ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Ya Bapak Ibu, kita boleh melihat bagaimana Daud, dia dalam situasi dan keadaan. Meskipun dalam kehidupannya, Saul selalu mengejar-mengejar dia dan ingin selalu membunuhnya. Tetapi Daud tetap memandang kepada Tuhan. Di sini Daud merasa bahwa hidupnya ketika memandang Tuhan, dia tidak akan membalaskan segala sesuatu yang dibuat oleh orang-orang yang ingin membunuhnya, tetapi dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan ia memandang kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, sebentar Bapak Ibu ya. Ya, di dalam terjemahan bahasa lain dalam bahasa Indonesia masa kininya dikatakan demikian. Aku selalu ingat kepada Tuhan, Ia ada di sampingku, maka aku tidak akan goyah. Ada semungkin kesempatan Daud juga untuk membalas di dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 25 dikisahkan bagaimana Saul mengejar-mengejar Daud ketika dia berada di Gunung En-Gedi. Eh, ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud berkata bahwa dia tidak akan membunuh tuannya yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan kepada Saul, dan dia tidak akan mencurangin ataupun berbuat jahat dalam hati Daud untuk membunuh daripada Saul. Kita belajar daripada Daud, bagaimana Daud dia memandang dan dia bisa melihat, dia mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak akan melakukan apa yang mungkin dipandang orang mungkin ya kita bisa melakukannya ketika mungkin sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita dianiaya ataupun kita dikorbankan atau kita disakitin, tetapi kita belajar dari Daud ini, dia selalu memandang kepada Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Bapak Ibu, ketika peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, mungkin orang menyakiti kita, kita tidak akan membalasnya. Kenapa? Karena mungkin kita tahu bahwa kita memandang Tuhan. Kita mau melakukan, udahlah, nggak usah gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di sebelah kanan kita. Dia selalu menegur kita melalui Roh Kudusnya supaya kita tidak melakukan
yang jahat. Karena kalau kita melakukan yang baik kepada orang yang berbuat baik, apa upahnya bagi kita? Tetapi ketika orang yang jahat melakukan satu kejahatan bagi kita, maka kita harus memandang kepada Tuhan bahwa karena Ia ada bersama dengan kita dan Ia selalu mengingatkan kita dan Dia selalu menegur kita. Ya mungkin mungkin dalam hidup kita sering terjadi proses gesekan-gesekan ataupun situasi-situasi konflik dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kehidupan kita diajarkan oleh Tuhan dalam Mazmur ini dikatakan bahwa kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia selalu ada di dekat kita dan Dia akan selalu mengingatkan kita, anakku, jangan lakukan apa yang mau engkau lakukan. Karena kalau kita sudah berjalan menurut maunya kita, seperti apa yang dilakukan Saul, dia sudah melakukan lebih apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, maka Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan Saul. Bapak Ibu, ayat ini menekankan kepada kita pentingnya fokus kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan kita. Dan kita memandang kepada Tuhan agar kita belajar menemukan suatu ketenangan, keberanian untuk menghadapi segala suatu tantangan, dan kita berani untuk melepaskan pengampunan. Dari Daud ini kita belajar dia tidak akan membalas kejahatan walaupun Saul berkali-kali. Padahal di tempat itu kita baca dalam 1 Samuel 24 ayat 10 itu ada kesempatan Daud itu untuk membunuh, ada ketepatan Daud untuk membunuh Saul. Tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Di dalam Mazmur 16 ayat 8 dikatakan bahwa dia memandang kepada Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang dia mau. Tetapi dia selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dia selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya. Supaya dia tidak melakukan kejahatan bagi orang-orang yang diurapinya. Kita di sini perlu namanya ketenangan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang mungkin kalau orang berbuat jahat terhadap kita, kita ingin membalasnya. Ya dalam secara manusia kita adalah manusia yang bukan malaikat. Kadang-kadang orang mungkin menyakiti ya kita ingin membalasnya berlipat kali ganda gitu ya. Tapi di sini kita diingatkan bahwa kita memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada orang lain. Mungkin kadang-kadang orang lain, udah kamu cepat-cepat minta maaf. Ya mungkin hati kita masih belum terima ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita di sini diajarkan oleh Daud, kita senantiasa memandang kepada Tuhan karena Tuhan ada di sebelah kita dan selalu mengingatkan kita. Di ayat 8 tadi itu dikatakan bahwa Daud selalu ingat kepada Tuhan sebab Ia di sampingku, maka aku tidak akan goyah. Bahwa Daud tidak akan goyah dalam kehidupannya. Daud tetap mau belajar mendengarkan apa perkataan Tuhan. Dan ketika Nathan dalam 1 Samuel 12, Nathan memperingatkan Daud tentang sikap dan perilakunya bahwa dia sudah menyuruh Uria untuk berperang dengan niat dia untuk mengambil Batsheba sebagai istrinya, itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan Nathan memberikan peringatan. Di ayat 15 dikatakan bahwa Daud itu marah kepada Nathan. Tetapi akhirnya di ayat selanjutnya Daud berkata bahwa ia menerima teguran Tuhan. Dan ia menyadari bahwa Nathan adalah orang yang dipakai Tuhan. Dan dia menyadarinya. Dia tidak membalaskan yang jahat pada Nathan. Ketika Nathan menegur Daud dan Daud menerimanya. Di sini kita belajar bahwa fokus utama kita bukan masalah kita, tapi fokus utama kita adalah bagaimana Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan dapat memimpin kehidupan kita. Dan Tuhanlah sumber kekuatan perlindungan kita. Ya ketika kita dibalaskan suatu kejahatan, apalagi kita dikhianati, mungkin keluarga kita difitnah, kita dikhianati, tapi kita berusaha tetap memandang kepada Tuhan, memandang sesuatu yang baik, bahwa segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah atas izin dan kehendak daripada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Dengan memandang kepada Tuhan, kita belajar menemukan suatu ketenangan dan keberanian untuk menghadapi segala sesuatunya. Ya kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu di dalam hidup ini tidak mungkin ada orang yang tidak menyakiti, tapi kita belajar untuk tinggal tenang dan belajar untuk memandang kepada Tuhan. Mungkin orang bisa menasihati kita ketika kita boleh melihat peristiwa Verdi Sambo, mungkin Joshua ya, mungkin Verdi Sambo membunuh keluarga pada Joshua, tetapi keluarga Joshua dia tidak memandang orang lain, mungkin dia memandang kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada keluarga tersebut sehingga mereka bilang biarlah penghukuman itu tetap berjalan dan penghukuman yang ada di akhirat nanti yang akan menghukum walaupun penghukuman di dunia itu tidak seimbang menurut kita. Menurut kita mungkin penghukuman di dunia tidak adil, tetapi biarlah penghukuman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah menyakiti. Kita tidak bisa membalaskan kejahatan orang terhadap kita, tapi biarlah Tuhan yang membalaskan setiap
kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang lain, karena Tuhan yang berperang bagi kita. Pernyataan Daud ini merupakan pernyataan iman Daud yang menunjukkan kepercayaan penuhnya kepada Tuhan sebagai sumber pelindungan, kekuatan, dan sukacita serta kestabilan hidupnya. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya Kak. Oke. Ya, yang tadi Kak. Oke Kak, yang tadi Kak. Oke, dalam Mazmur 16 mengajarkan kita beberapa hal penting Bapak Ibu, boleh diingat dan nanti boleh di-sharingkan Bapak Ibu ya. Apakah ketika kehidupan kita, ketika terjadi sesuatu yang menyakitkan bagi kita, orang mungkin memfitnah, berbuat yang tidak baik, berprasangka yang tidak baik, apakah kita tetap memandang kepada Tuhan dan menyadari memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, atau kita sibuk mengurusin sesuatu halnya? Ya Bapak Ibu, segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di sini Daud mengajarkan kita supaya kita memandang kepada Tuhan dan menyadari bahwa kita juga orang berdosa yang tidak luput dari dosa. Dan orang lain juga pasti berdosa. Jadi kita menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk memberikan penghakiman bagi orang lain. Untuk kita menghakimi bahwa orang itu adalah lebih parah daripada kita. Saya selalu coba belajar, kadang-kadang saya sering juga marah, sering juga jengkel, kadang-kadang ya sedikit, kadang-kadang kita ada dendam, tapi saya selalu ingat ayat ini, dengan memandang kepada Tuhan dan kita menyadari bahwa kita juga orang berdosa dan kita juga mungkin orang yang melakukan kejahatan kepada kita adalah orang berdosa. Sebab itu Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memfokuskan pikiran hati kita kepada Tuhan supaya pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak terganggu dengan sikap-sikap orang yang berbuat kepada kita, sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan menerima segala sesuatunya. Itu adalah sesuatu yang baik dalam kita. Pengampunan kepada orang lain seperti dilakukan kepada Daud, itu membuktikan kualitas iman kita, seberapa dekat kita kepada Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Dan di Mazmur 51 ayat 45, bahwa Daud sadar bahwa dia adalah orang berdosa, sehingga dia mengungkapkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan, bahwa dia juga orang berdosa dan dia selalu memandang kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi kepada dia, bahwa dia menyadari bahwa itu tidak luput dari pantauan Tuhan dalam kehidupannya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, kita memandang kepada Tuhan. Apakah kita sudah memandang kepada Tuhan ketika segala sesuatu yang tidak enak terjadi kepada kita, atau kita membalaskannya, atau kita melakukan dengan di luar nalar kita, atau apa yang kita lakukan? Berusaha Bapak Ibu, kita hidup kita penuh dengan belajar. Mungkin hari ini kita tidak sempurna, tetapi belajar, 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 dan selalu belajar. Kehidupan kita tidak lepas namanya belajar. Ketika saya juga menikah di sini, saya belajar. Ya, saya pikir mungkin menikah itu enak ya, tapi saya belajar dalam kehidupan, ketika terjadi konflik kami dalam suami istri, tapi saya belajar untuk memahami bagaimana kehidupan istri, karena saya juga tidak mau memakai cara saya menurut apa yang saya baik, tapi mungkin menurut istri juga baik. Jadi kami sama-sama untuk saling belajar. Mungkin hari ini kita tahu istri kita seperti ini, besok udah berubah lagi, dia kok bisa seperti ini lagi ya gitu berubah. Tapi kita belajar, mungkin kalau bisa sedapatnya kita memberikan masukan dan dia juga memberi masukan, tapi kita saling menerima dan saling belajar untuk menerima kekurangan dan menerima kelebihan, sehingga kita selalu memandang dan fokus kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, dan yang kedua Bapak Ibu, kita mengakui keterbatasan diri kita. Kita tidak bisa membiarkan, kita tidak bisa menahan untuk orang tidak berbuat jahat kepada kita. Ya setiap hari mungkin ada orang berbuat jahat, mungkin mencurangi, baik di kantor, baik di apa. Tetapi kita juga harus bisa uh, mengontrol hidup kita, mengakui kita keterbatasan diri. Oh ya, aku juga orang yang penuh kekurangan. Ya, kita juga memahami orang yang membuat kekurangan kepada kita. Kita juga penuh dengan kekurangan. Jangan kita menganggap bahwa dari kita hebat, kita lebih dari orang lain. Karena Lucifer jatuh karena dia merasa dirinya lebih sombong, lebih hebat, dia lebih rohani, dia lebih pemuji dari pemuji, dia lebih hebat sehingga dia memandang orang lain rendah. Tuhan tidak menginginkan hati orang-orang yang congkak, hati orang yang sombong, yang melihat orang hanya mungkin menurut pandangan dia, dengan memandang sebelah mata. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa kita perlu pertolongan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang juga yang penuh dengan kekurangan dan penuh keterbatasan. Oleh sebab itu kita harus mengakui keterbatasan diri kita, dan hanya bisa Tuhan yang menolong hidup kita dan memampukan kita untuk melepaskan segala pengampunan kepada orang lain. Kita tidak bisa menganggap diri kita baik.
Tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya benar ataupun lebih baik daripada orang lain. Sehingga ketika perempuan berdosa ingin dirajam, Yesus bilang, satu di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dialah orang yang merajam pertama sekali. Adakah Bapak Ibu yang tidak pernah berbuat dosa? Mari kita juga mengakui keterbatasan diri kita. Ketika orang lain bersalah kepada kita, kita mengakui keterbatasan diri kita. Kita juga pernah bersalah kepada orang lain. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Mungkin menurut kita nggak pernah berbuat salah, tetapi orang lain bisa menilai kita pernah berbuat salah. Mengakui di hadapan Tuhan keterbatasan diri Tuhan, keterbatasan diri kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan, ini aku orang yang penuh dengan kekurangan, aku orang penuh dengan kehilapan, aku penuh dengan mungkin keangkuhan, kesombongan. Mari kita menyadari dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang terbatas dan kita perlu memandang. Dua hal, memandang dan mengakui, dan yang selanjutnya, nah yang ini Bapak Ibu, kita perlu memahami kasih karunia. Ketika Tuhan sudah mengampuni hidup kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Ya kadang-kadang sulit ya Bapak Ibu ya. Hanya perlu kesadaran diri, hanya perlu refleksi diri, hanya perlu uh, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin hari itu kita marah ya, jengkel, ada orang menyakiti, jengkel, kita memfrontal atau apa. Tapi perlu kita merefleksikan diri. Ayah, aku mungkin aku salah, aku ini. Ya sulit bagi kita untuk berkata-kata kepada orang lain. Ya mungkin bisa kita langsung ungkapkan, tapi mungkin ada juga yang sulit. Tetapi kita perlu memahami kasih karunia Tuhan dan kita mengevaluasi diri kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita juga layak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengingat bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan, meskipun kita tidak layak, seharusnya kita juga lebih mengampuni kepada orang lain dan mengampuni orang lain untuk yang telah menyakiti kita. Kasih karunia ini mendadari kita supaya kita tidak goyah dan Allah tetap bersama dengan kita. Karena Tuhan memandang orang-orang yang rendah hati dan memandang orang-orang yang dekat kepadanya dan yang berlindung kepadanya. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang bisa membebaskan kita, dan hanya kasih karunia Tuhanlah yang bisa memberikan kita kemenangan untuk melewati segala sesuatunya. Ya, kalau saya bilang nggak ada orang nggak pernah tersakitin, itu mustahil. Pasti semua mau pendeta apapun pasti dia pernah tersakitin ya, pernah merasa apa. Makanya kata orang-orang bahwa pendeta itu identik kena penyakit jantung, ya kan? Kenapa? Karena mungkin banyak masalah yang dihadapinya, banyak problema yang dihadapinya. Mungkin banyak, bukan hanya satu atau dua orang. Mungkin kalau ketika jemaatnya ada seratusan, mungkin seratusan sifat karakter yang dihadapinya, sehingga dia hanya berserah berdoa kepada Tuhan setiap dalam permasalahannya. Mungkin difitnah, dibuat sesuatu yang jelek kepadanya, dia menyerahkan. Ya, kakek saya seorang hamba Tuhan juga, dia meninggal ketika usia 75 tahun, itu kasih karunia juga ya. Ya, dia mengatakan bahwa kepada kami semua, dia bilang, itulah dalam kehidupan pasti ada masalah. Kita mungkin kita benar dibuat tidak benar, dan kita nggak benar makin tambah parah lagi gitu ya. Nah, jadi hidup itu memang tidak bisa kita bilang kita berada tetap di zona nyaman. Pasti ada aja masalah. Mungkin dari pihak keluarga dekat kita, orang teman dekat kita, teman sekitar kita, mungkin orang yang kita anggap sebagai teman yang udah lebih dekat, ternyata dia mengkhianati dan berbuat curang, mungkin udah membohongi, menipu. Tapi biarlah kita memandang kasih karunia Tuhan sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, dan kita juga belajar ya Bapak Ibu. Tidak saya bilang, kita bilang harus mengampuni, tapi belajar. Belajar itu berarti proses untuk kenaikan kelas, dari kelas 1 ujian, belajar untuk naik kelas 2. Berarti ketika kita dalam sakitin, kita proses mau belajar mengingat kasih karunia Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat tadi, empat tadi, ya memakai kasih karunia itu kan, oke. Iya, yang selanjutnya tadi itu. Oke, makna dalam konteks Ibrani ini, kita menjaga hati ataupun memahami kasih karunia Tuhan itu disebut dengan kata syamat. Artinya kita menjaga hidup. Ketika ada sesuatu hal terjadi, kita menjaga hidup kita di tengah permasalahan kita. Jangan sampai iman kita itu dibutakan, iman kita itu menjadi frontal gara-gara orang-orang yang menyakiti kita. Fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita bukan dari kita hidup, bukan dari perkataan orang ataupun orang-orang yang menyakiti, tapi fokus kita kepada Tuhan.
Samat atau khazak dalam bahasa Ibrani menggambarkan kekuatan dan ketahanan daripada Tuhan untuk menekankan pentingnya iman, kekuatan iman dalam kehidupan kita, serta tindakan kita. Bagaimana kita bersikap ketika orang-orang yang menyakiti, tindakan kita, apakah kita juga lebih emosi atau lebih frontal, atau kita tetap menjaga hati kita. Samat atau khazak. Yang selanjutnya, yang keempat, melepaskan beban emosional ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang pertama tadi kita memandang Tuhan, kedua menyadari diri, ketiga melihat kasih karunia Tuhan, dan yang keempat melepaskan beban emosional. Ya saat kita marah pasti wajar lah kita marah ya. Tapi kita belajar untuk melepaskan beban emosional kita dan menyimpan rasa sakit kita dan dendam kita, dan membawakannya kepada Tuhan. Ketika kita merasakan emosional yang tinggi, itu akan membebani jiwa. Makanya mungkin dokter-dokter kesehatan bilang kebanyakan orang bisa sakit stroke ataupun sakit segala sesuatu itu bersumber dari pikiran, dari hati ya. Jadi nggak ada ya kemungkinan untuk makan makanan bisa jadi juga ya. Tapi ketika kita pikiran dan hati perasaan kita nggak terjaga, mungkin kondisi kita juga nggak akan lebih terjaga. Kehidupan kita juga lebih nggak terjaga. Jadi dengan memandang kepada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kuasanya, sehingga kita melepaskan perasaan negatif dan perasaan yang orang lain perbuat kepada kita untuk kita menyerahkan kepada Tuhan, dan supaya kita mendapatkan kedamaian daripada Tuhan. Sebab Daud merasakan sukacita ketika dia berada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, 4 poin aja yang kita sharingkan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Next. Ya. Yang kelima tadi dulu ya. 5 dulu ya. Oke. Ketika kita sudah melakukan semuanya itu, maka Tuhan memberikan sukacita dan ketentraman bagi kita. Sukacita yang diberikan Tuhan berbeda sukacita yang diberikan oleh dunia. Sukacita yang diberikan oleh dunia mungkin kita pergi dengan teman-teman nongkrong, mungkin setelah itu, atau pergi kita ke tempat-tempat yang lain untuk kita menenangkan pikiran, mungkin itu hanya sesaat saja. Tetapi setelah itu kita akan ada lagi dengan pergumulan dan keadaan yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ketika sukacita di dalam Tuhan, bahwa sukacita dan kehidupan kita, bahwa ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, dan bukan hanya tentang melepaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga tentang menemukan kebebasan dan sukacita dalam diri kita ketika kita mungkin melepaskan pengampunan bagi orang lain. Yang selanjutnya, ya, konklusinya Bapak Ibu, memandang kepada Tuhan berarti kita memberikan segenap hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika orang lain berbuat yang tidak baik kepada kita, kita hanya memberikan pengampunan dan memberikan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang bertindak atas kehidupan kita, karena Tuhan juga akan lebih mengingatkan kita dan lebih menyuruh kita untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain, bahwa kita juga orang udah bersalah kepada kita. Kita juga pernah bersalah kepada orang lain. Mari kita sadari bahwa kita juga orang-orang yang berdosa, pernah berbuat salah kepada orang lain tanpa kita sadarin. Mungkin kita nggak tahu kalau kita berbuat salah, tetapi tanpa kita sadarin, kita pernah berbuat dosa kepada orang lain. Karena natur dan keberadaan kita setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bahwa kita identik selalu berbuat kesalahan. Makanya ketika orang lain berbuat salah, kita juga bisa introspeksi diri bahwa kita juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Hanya kasih karunia Tuhan yang mengampuni kita. Oke, selanjutnya pertanyaan disaringkan Bapak Ibu ya. Ada 2. Sudahkah kita melakukan kelima hal tersebut tadi? Ketika kita disakiti, kita tetap menyerahkan, memandang, mengingat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan yang keempat tadi apa ya? Yang sudah saya bacakan poin-poinnya tadi itu, apakah kita sudah melakukannya dari kelima hal tersebut itu? Dan hal yang mana belum dapat kita lakukan? Apakah kita tetap mau bertindak dengan caranya kita, atau kita menganggap kita nggak butuh kasih karunia, atau kita lebih enjoy kita melakukan kenikmatan itu ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita lebih memilih untuk apa ya? Untuk menceritakan keburukan-keburukan orang lain, ataupun menceritakan keburukan keluarga kita kepada orang lain, atau kita tetap berbicara kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya masalah kita kepada Tuhan. Jadi yang kita sharingkan Bapak Ibu, kita belajar dari Daud ini supaya kita tetap memandang Tuhan, dia tidak goyah sebab dia berada di samping kita dan berada di dekat dengan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini dengan tema belajar untuk memberi pengampunan. Belajar artinya ada proses dalam diri kita
untuk selalu mau memulai melihat segala sesuatunya atau mengupgrade diri kita supaya menjadi lebih baik. Saya tidak sempurna, semua juga tidak sempurna. Biarlah Tuhan yang memberikan kasih karunia dan memberikan pengampunan bagi kita karena tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih buat renungan firman yang sudah Hamba sampaikan pada saat pagi hari ini. Biarlah renungan ini juga Bapak mengingatkan kami, terlebih hamba juga, supaya kami memandang kepada Tuhan, bukan orang lain yang bisa memberikan pelepasan ataupun pengampunan, tetapi Tuhan sendirilah yang memberikan pengampunan kepada kami, dan kami juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Biarlah hati kami tetap memandang kepada Tuhan, dan kami melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap perlu juga evaluasi diri dalam kehidupan kami, bahwa kami juga orang-orang yang diampuni, orang-orang yang bersalah. Maka kami juga harus belajar mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Berikanlah kami hati yang taat padamu, hati yang dengar-dengaran, dan hati yang mau dipimpin. Karena ketika kami dipimpin oleh Tuhan, walaupun sakit Tuhan, walaupun kadang-kadang tidak mengenakan, tetapi ada sukacita tersendiri dalam kehidupan kami ketika kami mengikut Engkau. Tidak ada rancanganmu, rancangan kecelakaan Tuhan. Tapi rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera yang mengubahkan dan membuat kehidupan kami semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Jadilah kehendak-Mu Bapak di bumi seperti di surga. Dan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Tuhan yang beserta dan yang memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang aktivitas kami. Tuhan berkati. Dan biarlah hati kami tetap memandang kepada Engkau, apapun orang lain berbuat kepada kami memandang belas kasihan Tuhan tidak pernah habisnya, tidak pernah hentinya. Engkau memberikan kebaikan kepada kami. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang lebih lagi memeteraikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.